ketika kita jauh dari visi dan misi kehidupan kita, ketika kita jauh dari jalur perjalanan kita, maka kita mengalami dosa. Dosa. Doh itu jauh, sa itu satu jalur kita, sa itu satu. Jadi jalur kita kemana? Kita kan tidak mungkin berjalan di dua tempat. Kita hanya berjalan di satu tempat. Kita punya satu tujuan. Nah, ketika kita menyimpang dari itu, menyimpang dari aturan-aturan di jalan kita, misalnya nih, kita jalan di sebuah gang, dilarang ngebut di gang. Lalu kita ngebut, maka kita akan jauh menyimpang dari apa yang aturan ada di sana. Gitu. Jadi kita kesini di kehidupan ini punya visi dan misi, mau jadi apa, mau ngapain, apa yang kita selesaikan. Lalu kita akan menyesal dan merasa berdosa, gitu. Kalau kita menyimpang dari apa yang sudah menjadi list daftar-daftar kegiatan kita, perjalanan kita, gitu. Misalnya, ketika kita mengambil keputusan untuk punya anak, lalu kita tidak merawat anak kita, maka kita merasa berdosa. Ketika kita belajar agama, kalau kita belajar agama, maka kita berarti mengikuti aturan agama. Ketika kita tidak mengikuti aturan kebenaran dalam agama itu, maka kita akan merasa berdosa. Ya. Tapi misalnya kita membunuh hewan, membunuh itu membuat kita merasa berdosa. Tapi ada sesuatu yang membuat kita terbebas, karena kita adalah pribadi yang penuh cinta kasih, tetapi diharuskan membunuh untuk makan. Maka ketika kita membunuh hewan, menyembelih hewan dengan kata-kata, atas nama jiwaku yang penuh cinta kasih dan maha penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita akan membunuh mereka bukan kebencian, tapi membunuh mereka sebagai bentuk sayang kita kepada kehidupan kita yang diberikan kepada kita. Sekaligus dengan penuh cinta, kita berterima kasih kepada hewan yang telah mengorbankan dirinya, berpindah kepada kehidupan kita. Maka yang kita pahami adalah kematian hewan itu hanya sedang berpindah kepada kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesempatan pada kecerdasan yang ada di setiap sel-sel daging, di setiap sel-sel organ pada hewan-hewan itu, untuk menyatu dengan kecerdasan diri kita yang lebih tinggi. Mungkin bagian-bagian dari atom hidrogen, karbon, oksigen, fosfor, dan sebagainya yang ada dalam tubuh hewan itu menyatu ke dalam diri kita, sehingga mungkin sebagiannya menjadi bagian dari otak kita. Maka dia ikut mengalami perubahan kecerdasan. Yang tadinya kecerdasan ada pada hewani, masuk kepada kita. Karena kita adalah pribadi yang penuh cinta kasih dan penyayang. Tapi kalau kita penuh kebencian, membunuh dia dengan penuh kebencian, memakan dia tanpa doa dan sebagainya, yang terjadi itu apa? Kebencian dan kerakusan kita yang seperti hewan membuat mereka hanya pindah dari hewan ke hewan yang lain. Makanya di ajaran agama diajarkan kita untuk berdoa sebelum makan, membunuh pun harus penuh dengan kasih sayang gitu. Nah, itu cara kita untuk apa? Untuk bisa membuat kehidupan semuanya menjadi lebih baik, lebih baik. Kembali ke cerita tentang kecerdasan semesta yang ada di setiap sel, setiap atom. Jadi kan kecerdasan itu kan belajar juga, berkembang seperti AI lah di dalam aplikasi itu. Nah, kecerdasan dalam hewan-hewan itu kan belajar di situ, Mas Hendra. Belajar bagaimana dia menjaga dirinya di dalam sel. Ketika kecerdasan itu berkembang di dalam tubuh hewan-hewan yang kita makan itu, maka kita memakan pahala dari pembelajaran kecerdasan itu. Makanya kalau di ajaran kita, kalau kita makan daging bebek gitu misalnya, maka kita memohon transfer kebijaksanaan dari bebek itu. Tapi kalau kita kurang semangat, kita mungkin meminta memakan daging ayam. Ayam kan dianggap aktif, sifatnya rajas, gitu, aktif, gitu, ambisi. Kita mungkin mengharapkan mendapatkan energi yang berbeda. Nah, artinya pahala-pahala dari hewan-hewan itu berdasarkan karma mereka atau perilaku mereka di kehidupan ini akan menyerap masuk ke dalam diri kita sebagai kecerdasan yang mempengaruhi kita. Mereka bisa mempengaruhi kita, atau sebaliknya kita mempengaruhi mereka di dalam diri kita. Nah, itu tentang bagaimana makanan itu mempengaruhi kita. Tapi kalau bahasa yang lain, yang Mas Hendra cerita tadi menjadi vegetarian dan sebagainya, pengalaman pribadi saya, 20 Mei 1989, ketika kami mau mengadakan pesta ulang tahun Karang Taruna untuk pertama kalinya, 89 itu sekarang berapa? 35 tahun ya? 35. Nah itu pada saat itu saya lagi mau berpesta makan di Banjar itu. Yang mau dipotong itu adalah daging penyu dan kambing. Nah
Entah saya beruntung, entah saya malang gitu. Akhirnya saya ke Banjar siang harinya untuk nengok apa persiapannya gitu. Belum ada siapa-siapa kecuali hanya kambing yang sedang diikat dan penyu yang sudah diikat juga. Nah, saya ingin memberi mereka makan terakhir. Karena ada orang, ada daunan di situ, saya kasih mereka makan. Kambingnya makan. Tetapi mata saya dibawa mengarah kepada matanya si kambing. Si kambingnya mengeluarkan air mata. Seakan-akan dia paham dirinya akan disembelih. Penyu juga mengeluarkan air mata. Nah, disitulah tiba-tiba saya mengambil sebuah keputusan. Karena kalau saya mengambil keputusan, maka saya akan jalankan, Mas Edo. Saya mengambil keputusan untuk berhenti makan daging. Sejak itu sampai hari ini saya nggak makan daging. Akhirnya, itu membuat saya seperti sekarang. Memiliki apapun yang orang lihat diri saya seperti sekarang, dengan pengetahuan yang diberikan kepada saya, itu saya. Tapi apakah dengan pengetahuan yang diberikan kepada saya, menurut saya cukup memuaskan saya, memberi saya jawaban banyak? Karena saya vegetarian dan berarti orang lain harus vegetarian? Enggak. Makanya ilmu saya yang saya dapatkan setelah saya jadi vegetarian ini, saya bagikan bukan hanya kepada orang vegetarian. Saya bagikan kepada semua orang dengan rasa yang sama, dengan cara yang sama. Karena apa? Setiap orang sudah pada jalannya masing-masing. Jadi, kalau harus makan daging, silahkan. Supaya peternak-peternak hidup, pedagang ayam hidup, nelayan-nelayan hidup, silahkan. Tidak perlu harus mengalami seperti saya. Ingin makan ikan tapi nggak boleh. Ingin makan ini nggak boleh, gitu misalnya. Silahkan nikmati. Biarlah saya yang mengalami tugas ini. Tetapi saya akan bagikan pengetahuan ketika pengetahuan itu memang sangat dibutuhkan. Jadi, jangan ambil siksaannya seperti sekarang. Seperti yang saya alami gitu. Dulu saya ingin makan ikan, uang nggak punya. Ingin makan daging, uang nggak punya. Sekarang bisa beli, nggak boleh. Jadi silakan nikmati. Iya. Ya, tapi yang penting mau belajar, saya pasti bagikan ilmu. Iya.